Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama berjumpa kembali. Salawat salam selalu kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau dan kepada para sahabat-sahabat beliau, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan ini kita ingin menyampaikan beberapa hal yang termaktub dalam Quran surat Luqman, yaitu nasihat Luqman kepada anaknya, yang juga menjadi nasihat untuk kita semua, yang semuanya itu sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kisah dari Luqman ini dimasukkan ataupun menjadi difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari kitab suci Al-Qur'an, sebagai nasihat untuk kita semua di dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu hikmatan anishkur lillah, yaitu bersyukur kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, dan barang siapa mereka bersyukur kepada Allah, maka dia telah bersyukur untuk dirinya sendiri. Maka dari hal ini, Bapak Ibu semuanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua supaya kita selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semua begitu banyaknya, nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan, nikmat keselamatan, yang itu semua tidak ternilai harganya. Dan kewajiban kita adalah kita bersyukur kepada Allah dengan kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke ayat berikutnya, jadi ayat yang ke-13. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia mengajarkan ilmu kepada anaknya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. La tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim. Karena yang demikian itu adalah benar-benar suatu hal kezaliman yang besar. Kezaliman yang besar artinya bahwa menyekutukan Allah itu adalah suatu kezaliman yang besar.
Allah Subhanahu wa taala melarang keras, siapapun dilarang untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain ataupun menyamakan Allah dengan yang lain. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita simak kembali ke Quran surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, katakanlah, huwallahu ahad, Allah itu Maha Esa, Allah Maha Tunggal, Allah hanya satu, Allahus samad. Allah itu tempat kita untuk bersandar. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak berputra dan tidak diputrakan. Allah itu tidak mempunyai ayah, tidak mempunyai ibu, tidak mempunyai anak. Dan tidak ada satupun yang menyamai Allah. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka jelas bahwa dilarang kita untuk menyekutukan Allah. Barang siapa yang menyekutukan Allah, dia tidak bertobat, maka dia tidak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal impian tertinggi kita sebagai hamba Allah adalah nanti kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi. Setelah Luqman memberikan nasihat yang pertama kepada anaknya untuk tidak menyekutukan Allah. Kemudian di nasihat yang kedua, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain adishkuruli wali walidaik ilayyal masyir. Wa wassaynal insana, kami perintahkan semua umat manusia untuk berbakti kepada ibu bapaknya. Diperintahkan kepada seluruh manusia supaya berbakti kepada bapak ibunya, bersyukur kepada bapak ibunya, bersyukur kepada Allah, dan sungguh bahwa kita semua nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wassaynal insana biwalidayk, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amin anishkurli wali walidaik ilayyal masyir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila keduanya memerintahkan kamu, mengajak kamu untuk menyekutukan Allah, maka jangan ikuti mereka. Apapun yang kita tidak punya ilmu tentang hal yang mau kita lakukan, jangan dilakukan. Karena dikhawatirkan nanti akan terjebak di dalam kesesatan. Maka dari itu apabila ada siapapun yang mengajak untuk menyekutukan Allah, bermaksiat kepada Allah, jangan diikuti. Walaupun kedua orang tua kita, kalau mereka mengajak kepada suatu kemaksiatan, menyekutukan Allah, maka wajib untuk ditolak. Dan pergaulilah mereka di dunia dengan baik, dengan ma'ruf.
Sungguh bahwa zat yang harus disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah, kita niatkan hanya untuk kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengikuti sunnah-sunnah yang telah ditentukan oleh baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di nasihat yang selanjutnya bahwa Luqman itu memberikan nasihat kepada anaknya. Setelah wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilaihi summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in taku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Nah, dinasihatkan, wahai anakku, seandainya ada sekecil apapun perbuatan, walaupun itu ada di dalam batu, ada di atas langit, ada di dalam bumi, pasti Allah mengetahui perbuatan itu, dan perbuatan itu akan diberikan balasan dari apa yang telah diperbuat. Maka dari itu, ini adalah suatu hal yang dinasihatkan kepada kita semua, supaya kita di dalam berbuat sekecil apapun, pasti Allah mengetahuinya dan memberikan balasan sesuai dengan apa yang dilakukan. Sehingga dulu pernah kita sampaikan, man kana yuridul hayatad dunya nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladzina laisa lahum bil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Di dalam kita beramal, melakukan aktivitas kegiatan kita, ibadah kita, itu kalau kita hanya mencari dunia saja, tidak kita niatkan ibadah karena Allah, Allah itu tetap memberikan balasan yang penuh, memberikan balasan yang kontan terhadap hasil apa yang diusahakan oleh manusia. Tetapi kalau dia ibadahnya tidak karena Allah, tidak karena Rasulullah, maka dia hanya akan mendapatkan dunia saja. Dan nanti di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali dari apa yang dia niatkan itu. Maka dari itu, kalau hanya karena dunia saja nanti kita berbuat, nanti itu di neraka tidak akan dapat apa-apa kecuali neraka. Dan apa yang mereka lakukan itu nanti akan sia-sia, dan apa yang mereka lakukan tidak akan mendapatkan balasan kebaikan nanti di akhirat, karena semuanya sudah diberikan di dunia. Maka dari itu, niatkan dengan lurus untuk kita menjalani kehidupan ini karena kita mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmu. Tadi itu yang kalau tidak punya ilmu jangan dilakukan. Terus ya bunayya innaha in taku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah itu maha
Latifun maha lembut, latifun khabir, dan Allah maha bijaksana. Maka dari itu, dari apa yang kita kerjakan benar-benar harus kita niatkan karena Allah, karena akan mendapatkan balasan dari apa yang kita lakukan. Kita lanjutkan lagi. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf. Aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf. Dirikanlah sholat dan beramal soleh, beramal ma'ruf, amal yang baik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya kita mendirikan sholat dan berbuat kebajikan. Nah, ini kita mengerjakan sholat wajib dan mengerjakan kebajikan juga suatu kewajiban untuk melaksanakan kebaikan. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Dan cegahlah dari berbuat kemungkaran dan bersabarlah dengan apa yang menimpamu. Selain kita disuruh mendirikan sholat, berbuat kebajikan, dan menjauhi kemungkaran, dan juga selalu bersabar dari apa-apa yang kita dapati. Karena sungguh bahwa suatu perjuangan itu pasti banyak tantangannya, banyak hal yang suka dukanya. Kalau dalam kita berdakwah, dalam kita menjalani kehidupan, itu wajib melaksanakan sholat, wajib untuk menjalankan perintah, menjauhi larangan. Yang tadi, aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf, menjalankan suatu kebajikan, wanha 'anil munkar, menjauhi suatu kemaksiatan, hal yang dilarang. Wanha 'anil munkar wasbir, bersabar ala ma asabak, dengan apa-apa yang menimpamu. Terus dari hal ini kan kita jelas bahwa hal-hal ini diperintahkan oleh Allah dan sudah di dalam Al-Quran sendiri Allah berfirman seperti itu, maka kewajiban kita adalah mengikuti dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tusya'ir haddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wala tusya'ir, dan janganlah kamu memalingkan mukamu, wala tusya'ir haddaka linnasi, dari manusia karena sombong. Wala tusya'ir haddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Dan lunakkan fil ardi, wala tusya'ir, jangan memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan congkak atau sombong. Terus selanjutnya, wa qasid fi masyika wa ghudud min syautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan lunakkanlah suaramu. Dalam kita berbicara itu hendaklah kita penuh makna. Lunakkanlah maksudnya jangan sombong dalam berbicara, jangan meninggikan diri kita, jangan mencaci maki saudara kita. Maka dari itu dalam berbicara pun ada aturannya, ada etikanya di dalam Islam. Dan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lunakkanlah suaramu. Wa qasid fi masyika wa ghudud min syautik. Dan inna angkaral aswati la sautul hamir, dan sesungguhnya suara yang terjelek itu ada suara keledai. Maksudnya dia ngomong dengan keras-keras, ngomong dengan, tapi tidak ada dasarnya, tidak ada manfaatnya untuk kita ataupun untuk orang lain, dan ngomongnya itu cuma
asal-asalan, tidak ada faedahnya, maka itu adalah suatu hal yang buruk. Baik sobat semuanya, hal ini mari kita perhatikan lagi di dalam diri kita, apakah hal-hal ini dalam kita beramal itu sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena kita tetap harus berusaha supaya dalam kehidupan kita itu dari hari ke hari menjadi terus lebih baik. Dan wajar bila ada kesalahan ataupun khilaf dalam kita berbuat, tapi kita segera bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah supaya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf bila ada kesalahan dalam saya menyampaikan. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, tetap berada di dalam Islam sampai nafas kita yang terakhir. Janganlah sekali-kali kamu mati kecuali di dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.